Kita start record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan mencoba sama-sama melihat pembelajaran hari ini. Nanti sama juga ya untuk prosesnya, silahkan nanti kalau memang ada sesuatu yang mungkin terlewat atau mungkin suara saya yang tidak terdengar atau mungkin screen yang tidak muncul, nanti silahkan sebentar nih saya kan. Baik, untuk kali ini kita akan melihat materi terkait dengan struktur sistem operasi. Kalau di materi pendahuluan tinjauan awal dari sistem operasi, maka sistem operasi ini ketiga. Nah, saya punya video terkait dengan pembelajaran untuk yang materi kedua dan juga ada tugas di elok. Nanti akan kita lihat setelah saya menyelesaikan kuliah hari ini. Kita lihat kira-kira penugasannya akan seperti apa. Baik, kita masuk ke struktur sistem operasi. Pada struktur sistem operasi, nanti ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Pertama adalah komponen-komponen yang ada pada sistem operasi, pelayanan sistem operasi, serta struktur pada sistem operasi. Jadi, kita sudah masuk langsung ke operasi, itu nanti apa yang ada sama-sama kita pelajari bersama. Baik, Anda bisa melihat di slide, ini adalah komponen dari sistem operasi. Ada beberapa komponen di sana. Ada manajemen proses. Ini adalah pengaturan proses yang berjalan pada komputer, terutama saat kita menjalankan sebuah operating system. Kemudian ada manajemen memori utama. Kemudian ada di sini manajemen berkas. Kemudian ada manajemen input-output. Lalu juga terkait dengan manajemen sekunder dan penjaringan atau kemudian ini adalah hubungan sistem protection juga command interpreter system. Nah, kalau digambarkan dalam sistem operasi itu terbagi bagian-bagian yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, komponen-komponen ini nanti akan membangun sistem operasi sehingga bisa berjalan dengan baik. Misalkan kalau kita bicara tentang proses, maka nanti sistem operasi akan mengatur bagaimana proses itu berjalan. Jika misalkan bagaimana jika ada, kalau masih punya satu yang masuk, maka dia akan langsung diolah. Tapi kalau misalkan ada dua atau lebih dari dua proses yang masuk, maka kira-kira bagaimana nanti akan diatur. Terkait juga dengan manajemen memori utama, bagaimana ini akan diatur sehingga si memori ini dia bisa menangani proses yang mana. Sementara kita tahu juga untuk memori utama secara ukuran batas, tapi akan kita atur. Nah, pengaturan adalah sistem operasi. Kemudian manajemen berkas, folder, contohnya kalau Anda membuka Windows Explorer, Anda bisa memindahkan folder yang Anda bisa mengcopy file, kemudian bisa merename, menghapus, dan sebagainya. Kemudian ini input output, hubungannya ke input output. Halo?
Suaranya bisa di mute ya, Mas. Baik, ini terkait dengan manajemen output. Misalkan Anda menghubungkan sebuah printer ke komputer, bagaimana akan dibaca oleh sistem operasi, kemudian manajemen penyimpanan sekunder, misalkan flash disk, kemudian hard disk eksternal dan sebagainya. Kemudian jaringan, ini saat kita menyambungkannya dengan jaringan luar, bisa menggunakan kabelan atau yang lainnya. Dan sistem proteksi untuk keamanan dan juga command interpret. Ini adalah manajemen proses. Kita pertama akan lihat manajemen proses. Apa yang disebut sebagai proses? Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Nah, proses ini untuk dia bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan, itu ada step-stepnya, ada langkahnya. Mulai dari proses itu dia di-initiate, dimasukkan ke sistem, kemudian kapan proses itu ready. Oke, kalau di sini ya, kapan dia ready, kapan dia kemudian akan dijalankan, kapan dia akan ini adalah kalau di gambar yang kanan. Jadi untuk proses ini sebenarnya dia ada dua bentuk. Yang pertama adalah dia tiga keadaan, 3 state diagram. Sedangkan kalau yang untuk di gambar di slide ini adalah yang 5 state diagram. Jadi 5 keadaan. Keadaan di sini ada ready, run, block, suspended, serta ready suspended. Dan untuk yang diagram 3 keadaan itu hanya terbagi menjadi ready, running, serta block. Dan nanti untuk proses sendiri akan lebih kita perjelas di pertemuan minggu berikutnya. Nah, kenapa kemudian dibuat kita perlu melakukan pengaturan proses? Karena jelas proses sekarang yang berjalan itu tidak hanya satu. Kalau Anda membuka laptop Anda bisa menjalankan banyak proses pada saat yang bersamaan. Nah, bagaimana sistem operasi itu akan mengatur? Atau kalau misalkan ini ya, Anda membuka komputer Anda dan tiba-tiba mendapatkan notifikasi semacam update, misalkan notifikasi untuk update. Nah, sistem operasi akan memberitahukan, notify, oh ini ada proses update yang akan berjalan. Apakah kita akan update saat itu? Ataukah kita undur, kita set undur, nah ada sistem operasi yang memberikan semacam notifikasi. Sehingga saat tiba-tiba Anda sedang menjalankan satu aplikasi di dalam komputer, tiba-tiba komputer update saat itu juga, tanpa ada notifikasinya, tanpa ada proses pengaturan itu berjalan, maka bisa dibayangkan kan betapa chaos keadaan. Nah, saat itu, jadi kita bayangkan, jika Anda misalkan menjalankan aplikasi nggak ada permintaan update komputer, maka kita akan menghentikan, kita akan kita pending update-nya. Nah, update itu baru akan kita jalankan, kita running, jika memang Anda merasa bahwa proses yang lainnya sudah selesai misalkan, maka keadaan itu akan menjadi running dan seterusnya. Sedangkan saat dia berhenti, maka itu adalah block. Nah, di sini masih dalam proses menunggu, maka saat kemudian sistem operasi siap, ya maka dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa manajemen proses dan sistem operasi, antara lain membuat dan menghapus sistem proses, kemudian menunda atau melanjutkan proses, lalu juga
menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, lalu menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, dan mekanisme untuk penanganan deadlock. Oke, deadlock atau kita mungkin kalau satu hal sehingga sistem operasi tidak mestinya. Misalkan komputer sudah berjalan dan baik, tiba-tiba dia hang. Nah, itu kan harus ada semacam penanganan deteksi bagaimana kita bisa keluar. Dan kalau satu aplikasi biasanya misalkan hang, kan kita Anda tekan Ctrl Alt-Del, kemudian muncul task manager di sana. Oke. Kita pilih mana aplikasi yang tidak bisa berjalan. Itu salah satu contoh bagaimana sistem itu dia bisa mengatur proses yang berjalan di dalam komputer. Oke, kita perjelas lagi untuk yang pertemuan minggu berikut. Kemudian komponen kedua adalah terkait manajemen. Memori utama ini adalah dasar dari terkait. Nah, untuk memori utama itu kira-kira bentuknya apa, cara kerjanya bagaimana, silahkan nanti Anda bisa merefer materi di video yang sudah saya berikan di topik kedua, yaitu terkait struktur sistem komputer. Di sana ada penjelasan lebih jelas terkait dengan memori utama. Nah, ini memori utama atau RAM, ini tujuannya apa? Kita adalah bagaimana kita mengatur sehingga dia bisa digunakan sebagai resource untuk menjalankan instruksi atau proses yang ada. Nah, manajemen memori dalam sistem operasi ini adalah menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kemudian juga memilih program yang akan di-load ke memori. Kalau Anda melihat ya di komputer, di sistem operasi, Anda bisa cek memori saat ini yang terpakai itu berapa persen, dipakai oleh aplikasi apa, berapa besarannya, dan jika kemudian kita ingin melakukan atau memproses satu instruksi yang lain, ternyata memori itu tidak bisa mengatasinya, biasanya kita bisa kita merefresh memori ataupun kita menutup proses-proses yang lain sehingga proses yang selanjutnya itu bisa berjalan. Nah, itu perlu juga ini yang manajemen memori utama ini nantinya akan berjalan di sistem operasi. Nah, setiap sistem operasi mempunyai cara pengaturannya sendiri. Kalau secara konsep mungkin sama, tetapi mungkin cara dia menampilkannya mungkin sedikit berbeda. Bahkan sekarang kalau Anda menggunakan Android, itu pun kan kita sudah bisa cek kayak pada saat tertentu si memori itu menjalankan aplikasi apa saja yang berjalan di background. Jadi walaupun kita tidak membuka aplikasi tersebut, ternyata aplikasi itu masih dia mengakses. Nah, itu adalah bagaimana manajemen memori itu berjalan. Kemudian selanjutnya dengan manajemen berkas. Manajemen berkas atau file, kita bisa nyebutnya. Oke, berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa untuk manajemen berkas itu ada banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari kita membuat dan menghapus berkas. Kalau mudahnya Anda buka Windows Explorer, di sana Anda bisa create new file, create new folder, Itu kan dengan mudah, tinggal right click, Anda ingin tempatkan di mana, Anda ingin buat file apa, folder apa, namanya apa. Bahkan saat Anda ingin menghapus berkas tadi, itu pun juga dengan mudah bisa dilakukan di sana.
Kemudian yang berikutnya adalah pembuatan dan penghapusan direktori. Oke, ini juga bisa dilakukan di bagian manajemen berkas. Lalu pengaturan di sini juga akan mendukung manipulasi berkas dan direktori. Lalu bagaimana kita memetakan berkas ke secondary storage, serta membackup berkas ini ke media non-volatile. Contohnya yang misalkan di hard disk atau yang lainnya. Bahkan dengan perkembangannya Anda saat ini, Anda saat ingin menyimpan satu file, satu folder, kita tidak perlu lagi misalkan menyimpan di local disk, tapi Anda bisa menyimpan secara cloud. Anda bisa menyimpannya di drive tertentu. Dan itu sudah sangat membantu. Nah, di sini juga sistem operasi dia punya peranan. Bagaimana sistem operasi kan pastinya akan menyediakan semacam interface. Oke. Sehingga dengan interface tadi, Anda tahu, oke, saat saya ingin membuka satu file, saya harus bukanya dari mana. Saat saya ingin mungkin mengcopy file seperti apa. Bahkan sekarang kita untuk copy file dan segala macam kan kita tinggal drag and drop, itu juga jauh lebih mudah dilakukan ya. Itu adalah manajemen berkas yang ada. Selanjutnya adalah manajemen input-output. Tadi sudah saya jelaskan, input-output itu bisa berupa misalkan mouse, kemudian keyboard, printer, atau mungkin monitor, dan yang lainnya. Nah, di sini komponen sistem operasi untuk sistem input-output ini, itu kita tahu ada penyangga atau buffer. Ini adalah menampung sementara data dari dan ke perangkat I/O. Kemudian ada yang kita sebut sebagai spooling, penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, serta menyediakan driver, sehingga dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output. Oke. Misalkan Anda ingin menghubungkan komputer Anda dengan printer, maka di sana kan perlu driver. Nah, driver itu bisa diakses, bisa dilihat tampilannya nanti di sistem operasi. Bahkan Anda nanti tahu, oke, saat misalkan sekarang saya menggunakan, untuk kuliah ini saya menggunakan mikrofon dan headset. Bagaimana sih sistem operasi itu mengenali mic yang saya pakai apa, namanya apa, kemudian bagaimana dia terhubung. Bahkan nanti saya juga bisa set apakah speaker yang akan saya gunakan itu speaker yang dari mana, apakah bawaan dari komputer sendiri, ataukah mungkin kalau saya tambahkan speaker di sana, maka dia juga akan keluarannya ke sana. Nah, ini manajemen input-output yang ada di sistem operasi. Kira-kira penjabarannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen penyimpanan sekunder. Tujuannya apa? Di sini adalah kita gunakan untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer yang dia bisa bersifat permanen serta menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Sehingga kalau Anda lihat sekarang, berapa sih kapasitas hard disk yang ada di laptop Anda, di komputer Anda? Kita pasti akan selalu merasa bahwa itu kurang. Sehingga di sana diperlukan satu media penyimpanan sekunder. Bisa hard disk, bisa flash disk. Kalau di slide ini masih saya contohkan disket, mungkin saat ini disket sudah jadi barang yang mungkin sudah susah kita temukan. Bahkan jangankan disket ya, untuk CD pun kan itu sekarang juga sudah jarang yang menggunakannya. Jadi untuk media penyimpanan ini mungkin banyak yang menggunakan tadi, bisa hard disk ataupun mungkin bahkan untuk ukuran flash disk atau thumb drive itu pun kan juga dengan size-nya yang kecil, itu kita bisa mendapatkan ukuran yang cukup besar, 64 GB, 128, bahkan 56 dan seterusnya ada. Dan itu kita perlukan
Karena apa? Misalkan Anda colokan flash disk ke komputer, maka kan di saat kemudian Anda cek di direktori, dia akan muncul direktori baru. Oke, misalkan kalau di laptop saya hanya ada direktori C dan D, maka si flash disk nanti akan muncul di E. Nah, dengan menggunakan sistem operasi, atau mudahnya saya menggunakan tadi Windows Explorer, maka saya tahu apa saja isi di dalam flash disk tadi. Bahkan saat saya ingin memindahkan satu file ke dalam flash disk, saya juga tinggal bisa tadi kita pakai drag and drop atau kita menggunakan mekanisme yang lain. Nah, itu semua atur oleh sistem operasi. Sistem operasi nanti akan mengenali flash disk yang kita gunakan. Ukurannya berapa, besar yang sudah, kapasitas yang sudah dipakai berapa, sisanya berapa, dan seterusnya. Itu dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan jaringan. Jaringan sistem terdistribusi ini adalah sekumpulan server bagi memori atau clock. Jadi sekarang kita sudah tidak bisa memisahkan satu sistem operasi dengan jaringan.